Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Irfan Nurdiansyah, NIM 23091066070. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi modul 1 dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu yang berjudul Subnetting dan IPv4 dari kelas C2 2024. Baik, langsung masuk ke pengertian. Subnetting adalah proses membagi suatu jaringan IP atau internet protokol menjadi beberapa sub jaringan yang lebih kecil atau disebut subnet. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP dan mengoptimalkan kinerja serta keamanan jaringan. Selanjutnya IPv4 atau Internet Protocol version 4 adalah versi keempat dari protokol internet yang digunakan untuk mengidentifikasikan perangkat di jaringan menggunakan alamat IP berformat 32 bit. Singkatnya, IPv4 adalah cara komputer saling mengenal dan berkomunikasi di jaringan seperti alamat rumah di dunia nyata. Next, IPv4 ditulis sebagai 4 kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik. Setiap kelompoknya terdiri dari 8 bit dengan range 0 sampai 255. Sehingga IPv4 terdiri dari 32 bit. Bisa dilihat ini contohnya XXXXXX. Nilai X bisa saja 0 atau 1, itu yang biasa juga disebut sebagai bilangan binar. Jadi ini bisa diisi 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 dan sekian dan lain-lain. Contoh IPv4 bisa dilihat di sini ada 192, 168, 07, 10, 003, 172, 16, 02. Oke, selanjutnya IPv4 dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama ada kelas A 00 sampai 127, 255, 255, 255. Netmax-nya 255, 0 dan 0. 0. Saya lihat kelas B juga 128, 000 dan ya bisa dilihat di sini netmax-nya 255, 255, 00. Dan kelas C bisa dilihat di sini 192, 000, 223, 225, netmax-nya 255, 255, 255 dan 0. Untuk kelas A, B dan C ini dipublish untuk umum. Sedangkan kelas D ini digunakan untuk pengalamatan multicast. Bisa dilihat di sini. Kemudian kelas E digunakan untuk pengalamatan research IETF. Oke, selanjutnya bisa dilihat ini contohnya. Kelas A ada NHHH, res alamat 100, 126, 00. Untuk N ini N adalah alamat jaringan dan H alamat hostnya. Ya ini contohnya bisa dilihat 192, 168, 1 dan 104, yang dimana 192, 168, 1 itu adalah alamat jaringannya. Kemudian 104 merupakan alamat host. Di gambar ini ialah alamat IP dengan 32 bit yang terbagi ke dalam 4 oktet representasi binernya. Next. Berikut ini adalah gambaran sederhana mengenai konsep network dan host. Ini bisa dilihat PC 1, PC 2 nyambung ke router 1 yaitu hostnya. Oke, lanjut netmax. Netmax adalah angka biner yang digunakan untuk membedakan antara network address dan host, di mana kelompok yang bernilai 0 adalah untuk host dalam kelompok yang bernilai 255 digunakan untuk network address. Selain itu, perlu diketahui bahwa setiap subnet di kelas A, B, dan C terdapat network ID dan broadcast.
Network ID memiliki alamat IP di mana oktet keempatnya bernilai 0. Bisa dilihat ini contohnya, sedangkan broadcast memiliki alamat IP di mana oktet keempatnya bernilai 255. Sebagai contoh, untuk alamat IP 192.168.1.10 dengan subnet max 255.255.255.0, berarti alamat jaringan dari IP tersebut adalah 192.168.1.0. Sedangkan hostnya adalah 00010. Subnet mask juga bisa direpresentasikan dengan notasi CIDR, classless interdomain routing, yang akan menggunakan tanda, ya bisa dilihat ini tanda strip underscore, nggak tahu lah, di belakang sebuah alamat IP dan di belakangnya terdapat jumlah angka 1 dari netmask-nya. Jika kita lihat dari contoh di samping, maka notasi CIDR-nya adalah 192.168.1.10 atau 24. Mari kita lihat contohnya. Nah, bisa dilihat ini gambaran contohnya yang dimana kelas A number of network 8, number of bits-nya 24, default prefix-nya 8, dan default subnet max-nya 255.000. Next, CIDR classless interdomain routing merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengkategorikan alamat IP dengan tujuan untuk mengalokasikan alamat IP kepada user dan untuk efisiensi dalam proses routing paket-paket IP dalam internet. Metode ini biasanya digunakan oleh ISP, Internet Service Provider, untuk mengalokasikan alamat kepada sebuah rumah, perusahaan, atau seorang pelanggan. Ketika menerima sebuah blok alamat dari ISP, umumnya kita akan menerima dalam bentuk 192.168.1.10 atau 28. Maksud dari angka-angka tersebut adalah menjelaskan bahwa kita berada pada subnet 28. Hal ini berarti kita menggunakan sebanyak 28 nilai 1, atau berarti subnet max kita adalah menjadi 255, 255, 255, 240. CIDR menggunakan VLSM atau Variable Length Subnet Max untuk mengalokasikan alamat IP sesuai dengan kebutuhannya, daripada mengikuti aturan-aturan kelas A, B, dan C dalam jaringan, sehingga pembagian jaringan atau host dapat dilakukan dengan menggunakan pada semua bit yang ada pada alamat seperti yang terdapat pada tabel ini, yaitu IP publik, alamat IP yang langsung terhubung ke dalam internet di mana IP tersebut bersifat unik dan di keseluruhan jaringan internet. Kemudian IP private, yaitu alamat IP yang bersifat tidak umum yang hanya dikenali oleh jaringan lokal saja. Agar dapat terhubung ke internet, dibutuhkan beberapa server yang bisa digunakan untuk mengkonversi alamat kita sehingga terhubung ke dalam internet. Bisa dilihat ini tabel CIDR yang memang sudah ada sebelumnya. Next, VLSM Fixed Length Subnet Max. Pengertian VLSM adalah metode subnetting di mana semua subnet yang dibuat memiliki ukuran atau jumlah host yang sama dengan menggunakan netmask yang sama. Ciri-ciri VLSM, semua subnet memiliki jumlah IP atau host yang seragam. Yang kedua, lebih mudah dihitung dan dikelola. Yang ketiga, mungkin ini kekurangannya, yaitu kurang efisien jika jumlah host per subnet berbeda-beda karena bisa banyak IP yang terbuang. Contohnya misalnya Anda punya jaringan 192.168.1.0 atau 24 dan ingin membuat 4 subnet VLSM, yang itu total host yang tersedia 256. Setiap subnet harus sama besar, maka Anda bisa pakai subnet max 26 sampai 64 IP per subnet, 62 host usable. Hasilnya adalah subnet 1 192.168.1.0.26, hostnya 192.168.1.1 sampai 192.168.1.62, dan seterusnya subnet 2, subnet 3, dan subnet 4. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari modul 1 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.